Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Khatam tarbiyin jenipun para alim, para ulama, bapak yai, ibu nyai, wabil khusus jenipun bapak yai tafsir saking Magetan rahimakumullah. Bunda-bunda dari aswaja muslimat NU rahimakumullah. Ugi para pamidanget RBGMM yang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan nika saderengipun kula ngaji menko badhe wonten sambutan khusus saking jenipun Bapak Tasir Kiai Haji saking Magetan. Wekdal saka panggilan kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Terima kasih saya sampaikan pada Romo Yai Haji Muhammad Anwar, sarjana agama, juga ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Saya diamanai sambutan pada acara sore hari ini adalah safari dakwah Ramadan yang dilaksanakan mulai awal Ramadan dan ini akhir Ramadan. Mudah-mudahan pendengar dimanapun anda berada yang senantiasa setia mendengarkan, belajar bareng bersama Romo Kiai Haji Muhammad Anwar. Mudah-mudahan pendengar semuanya yang ada di rumah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat insyaallah. Karena siapa yang menuntut ilmu maka dia dituntun menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa mau mendengar ilmu maka akan menjadi pelita di alam kuburnya, pelita ketika di hari kiamat, di mana orang kebingungan. Orang yang senantiasa mendengarkan majelis ilmu akan mendapatkan keberkahan dari cintanya kepada ilmu ini. Maka orang-orang yang senantiasa mendengar ilmu disampaikan, maka ketika hari kiamat datang, mereka-mereka yang senantiasa mendengar dari radio ini insya Allah nanti tidak dalam kebingungan karena ikut di dalam majelis belajar bareng bersama Mbak Yai Haji Muhammad Anwar. Ini saja sambutan saya. Mudah-mudahan pendengar semuanya senantiasa setia bersama, belajar bersama dengan Romo Yai Haji Muhammad Anwar, sarjana agama. Demikian Mbak Yai sambutan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
sore hari ini kita langsung saja membahas belajar bareng-bareng, yaitu kaitannya dengan Idul Fitri. Biasa orang yang Idul Fitri ini sudah melakukan puasa pada bulan suci Ramadan. Idul itu artinya kembali, fitri itu buka. Ngoten. Terus iftar atau fitri itu buka dalam arti yang kemarin-kemarin itu puasa, maka dengan Idul Fitri itu kembali kepada makan lagi. Maka bagaimana seorang kita muslim, orang yang beriman untuk menghadapi Idul Fitri ini, apa yang perlu disiapkan? Kita batas yang disiapkan, apakah baju baru, apakah kue yang serba banyak, serba aneka ragam yang ada di mejanya masing-masing. Kadang-kadang itu yang diburu, yang diusahakan. Bahkan kalau tidak punya uang aja, kadang-kadang pinjam tetangga untuk beli kue. Kue mungkin ada 1 rodong, 2 rodong, 3 rodong, cik kurang dituambahi lagi masuk. Itu biasanya persiapan untuk Idul Fitri, begitu Pak Tafsir ya, Pak Muter itu. Maka mungkin ada desa itu kan tidak sama, desa Mawacoro ya. Kalau di sana yang namanya kunjung orang tua, yang namanya mudi itu zaman dhisik, yang namanya nek bodoh ki mesti kunjung datang orang tua. Itu kan sunnah Nabi itu loh ya. Jadi kalau sudah sunnah Nabi itu seakan-akan bodoh ki karo kumpul karo wong tua niku seakan-akan itu tua. Senajan mangan enak eneng di niku enten omah, enten desa di rumah itu banyak makanan, tapi kalau belum sowan orang tua itu belum marem, itu belum bangga, sehingga dikatakan bodohnya urung sempurna sebab urung cedak karo wong tua. Itulah yang namanya adat. Maka Rasulullah SAW kaitannya dengan Idul Fitri ini, apa yang perlu disiapkan? Pagi itu harus sudah mandi dulu Pak. Jadi mandi besar itu ya. Jadi sebelum budal ke masjid itu sudah mandi dulu. Jadi mandi besar itu loh ya. Jadi mandi besar itu mandi ketika orang itu melakukan hubungan suami dan istri, kemudian lalu mandi besar. Itu seperti itu. Kemudian yang namanya Idul Fitri kembali makan, dalam arti yang dulunya kemarin itu puasa, kemudian tanggal 1 Syawal itu kembali makan. Maka Rasulullah SAW memberikan kesunahan beliau makan dahar, yaitu kurma 3 butir. Nah, sehingga kita ini kalau tidak punya kurma ya makan ketela atau mungkin makan roti dan sebagainya kantinya. Kalau nggak punya kurma ya, kalau punya kurma ya kurma yang dimakan, itu sunahnya. Sehingga sebelum berangkat ke masjid itu makan dulu, yaitu kurma. Jangan makan berat, nanti kalau makan berat nanti tidak dapat sunahnya. Jadi kalau sunah Kanjeng Nabi makan kurma. Lalu disunahkan untuk berangkat ke tempat ke tempat sholat itu dengan jalan kaki. Sholat Idnya kalau bisa yang dekat saja ya, jangan jauh-jauh pakai mobil, nanti ke sana karena nyari mobil nanti tidak berkah. Yang baik itu di lingkungan, mungkin jarak jauhnya tidak lama. Nah, itu nanti yang bisa digunakan, yang bisa diraih 5 menit 3 menit sudah sampai ke tempat sholat. Jadi itu Idul Fitri kebanyakan orang itu menggunakan istilah apa Pak tafsirnya? Idul Fitri. Kenapa? Kembali fitri. Kembali apa? Kembali ke fitrah. Kembali apa? Suci. Suci. Iya, seperti kebanyakan bayi lahir. Iya, seperti bayi lahir itu ya. Jadi kaitannya dengan fitri di sini itu kembali, fitri itu makan.
Jadi iftar itu kan bisa dikatakan secara bahasa itu makan. Yang kemarin-kemarin itu puasa, yang sekarang dibolehkan untuk makan. Bahkan kalau puasa haram itu tanggal 1 berapa? 1 apa Bu? Pak Tafsir. Satu Syawal. Jadi 1 Syawal seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak 1 Syawal itu mandi dulu, kemudian siap-siap. Yang bapak-bapak pakai apa? Babuannya wangi. Ibu-ibu tidak pakai. Ibu-ibu tidak boleh pakai wangi-wangi. Pakainya kalau pakai itu tidak dapat pahala. Jenengan kalau mau tidak memakai justru dapat pahala, dapat ganjaran. Malah enggak usah pakai, enggak usah cari pinjam-pinjaman, kok ndak utang-utangan tuku minyak ben wangi yang pasar goreng-gareng golek minyak sehingga nanti supaya lebih wangi, itu tidak dapat pahala. Jadi justru nganggur ketegur, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah SAW. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Jadi zakat ada petunjuknya, sholat itu ada petunjuknya. Memakai pakaian besok itu jangan sampai pakaian yang serba tidak syariah. Jadi yang baru boleh, tapi jangan sampai terawang itu loh, yang melakukannya kita terus jerune sini kowe tok celonone kita nuncan itu. Kadang-kadang terjadi seperti itu tidak syariah, sehingga yang memandang itu jadi dosa. Yang dipandang tidak terasa kalau itu maksiat gitu loh ya. Jadi ibu-ibu kalau nanti ke masjid nggak usah pakai gelangi keruwem, jangan ya. Nggak ada gelang keruwem karena tinggal 2 hari nanti. Kalau 2 hari nanti sudah gini siap-siap semuanya, nanti penjelasan ini nanti terlambat. Maka jangan sampai nanti menggunakan hiasan yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tidak mendapatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan sedaya datang ke lapangan, disunahkan tempatnya di lapangan ya. Kalau di lapangan tidak memungkinkan bisa di masjid. Apa tugas seorang muslim yang mau mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan? Yang apabila datang di situ kira-kira apa ya? Ini bedaan. Monggo Pak Tafsir. Apa yang dilakukan ketika datang di lapangan? Sholat sunnah. Nah ini biasa seperti orang-orang itu ya, datang di masjid itu tidak datang di lapangan, itu tidak ada perintah untuk sholat. Datang ya datang langsung duduk, karena di situ bukan masjid. Karena kalau ke situ melakukan sholat tahiyat masjid itu tidak benar, karena itu bukan masjid. Dan itu di dalam kitab idza sholatul fitri laisa sholatu ba'daha wa qablaha. Tidak ada sholat sebelumnya dan sudah tidak ada sholat sesudahnya. Jadi sebelumnya tidak ada sholat, sesudahnya tidak ada sholat. Jadi sholatnya sholat Idul Fitri itu, kecuali adalah sholat Jumat ada gitu, sebelumnya ada sholat sunnah dan sesudahnya itu ada ba'da sholat sunnah. Nah, ini penting pemahami ini, sebab kalau kita nih beramal wakeh banyak toko-toko langsung sholat bolak-balik iki jane iki gurune sapa ngoten. Kadang-kadang kula mikir kan, padahal di lapangan itu datang itu duduk takbir itu sudah mendapatkan tuntunan sunnah. Jangan sampai bid'ah, jangan sampai mengikuti petunjuk orang lain jarene sehingga amal itu ibaratkan besok kula dengan sami sowan dan Gusti Allah nggawa pira-pira kresek, sing kresek isine pelem bosok, ini yang kresek satunya isine kates bosok digawa ditekoni karo malaikat. Iki apa? Iki bosok iki apa? Lho ngoten iki amal bosok. Yang satunya yaitu baik apa ini? Itu sunnah. Oh ya, yang sunnah sehat. Kresek saidik sehat, tidak ada pertanyaan apa-apa.
Ya, tidak ada pertanyaan apa di sana enak, sedikit tapi jadi amal gitu loh ya, masuk surga. Tapi kalau banyak kruwesek tadi di sana terdapat itu bosok kabeh, ibaratkan apa nasi ya basok ya bosok kabeh, akhirnya ditekoni karo malaikat. Iki dhisik iku ngamalne apa kok nggawa bosokan. Ngoten niku lho. Ngenten iki. Kula riyen ngamalne iki mboten enten tuntunane, ngoten niku lho. Mboten dawuh Kanjeng Nabi. Lan kebayane ngoten niku. Jadi ibadah itu harus ada tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan, bahwa latuk balu adalah ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak Tasir. Mungkin ada satu disampaikan, monggo Pak Tasir. Kita ngoten niku. Dadi ndak apa-apa niki kan sarasean mawon. Dadi jenengan nek mawi badhe ngendikan nggih mboten napa-napa. Niki kita neraduni rakyat jo kanggo omong-omongan rakyat tidak masalah kan nonton niku. Ini kaidane kalian kalau datang di sholat di lapangan. Kalau di masjid monggo, namanya tahiyatul masjid. Kalau nanti sudah selesai sholat, tidak ada sholat ba'da Idul Fitri, tidak ada sholat lagi. Jadi tidak ada sholat lagi, nanti sholat lagi. Berarti mau mulai bahas sholat Idul Fitri, apa namanya sholat berkhotbah ijek wong kuwi sholat niki sholat apa? Jadi itu di dalam kita tidak ada sholat sesudahnya dan sebelumnya. Jadi begitu. Itu nas itu dan itu sudah ada apa namanya tuntunan ini Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila orang itu datang ke lapangan itu kemudian ketinggalan imam oleh satu rakaat, kemudian rakaat kedua tinggal yang kedua gitu, karena 2 rakaat gitu, maka makmum itu harus menambah 1 rakaat. Kemudian takbirnya takbir rakaat kedua. Kalau rakaat pertama kan 7 kali. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Maka yang masbuk tadi datangnya terlambat hanya 1 rakaat, maka mengikuti takbir yang kedua yaitu 5 kali, tidak pertama lagi. Berarti kalau pertama lagi berarti nambah kedua, jadi harus mengikuti yang kekurangannya. Inilah kadang-kadang di sini ini yang tidak dimengerti oleh jamaah, sehingga jamaah itu butuh surunda-sundur piye melok apa jarine. Kadang-kadang di lapangan malu gitu ya, karena sudah selesai, sudah khotibnya berjalan, dia pulang karena ketinggalan sholat. Padahal itu nanti datang langsung sholat nggak apa-apa. Sholat 2 rakaat Idul Fitri tadi sendirian, tidak diimami sendirian memfaridah, nggak apa-apa. Setelah itu mendengarkan khotbah, itu baiknya seperti itu. Itulah yang menurut tuntunan dan itu petunjuk Rasulullah SAW. Jadi jangan pulang iman-iman. Mulanya seorang khotib, seorang panitia, kalau memang itu masih ada jamaah ya jangan ditinggal. Jadi kalau Idul Fitri ada rada mundur saidik, karena iman-iman dalam 1 bulan puasa kemudian ditinggal oleh khotib, oleh imam, oleh panitia, sehingga datangnya bisa terlambat. Maka panitia harus melihat kondisinya di depan, di sana masih ada orang yang jalan atau tidak, dilihat ngesakne kasihan biar bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Itulah namanya adab di dalam rangka melakukan sholat Idul Fitri, begitu. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kaitannya sholat Idul Fitri. Ketika orang itu sudah datang di tempat Idul Fitri, maka apa yang disunahkan? Takbir, yaitu takbir, membaca takbir, jalan kaki, kemudian mau jalannya itu lewat sini, pulangnya jangan lewat jalan itu lagi, cari jalan yang lain. Itu sunahnya begitu. Mungkin lewatnya sini ke barat, mungkin dengan lewat selatan, dengan selatan lewat ini nanti menuju ke rumah sini. Jadi apabila orang itu melakukan seperti itu, luar biasa pahalanya. Mengapa kok lewat seperti itu? Menyebarkan kebaikan. Barangkali jalan ini ada yatim piatu, jangan punya duit dineh nih. Jalan B, kita di jalan A, jalan B
panjenengan lewat situ ada anak yatim piatu, barangkali dengan punya uang bisa diberikan. Lah itulah tuntunan Rasulullah SAW di dalam bab kaitannya dengan bayanu Idul Fitri, itu menerangkan tentang haliah keadaan adab-adab di dalam Idul Fitri. Ini Bapak Ibu yang bisa kita pahami bareng-bareng, ini ngaji bareng ya, bukan saya ceramah tapi saya bareng-bareng ngaji. Panjenengan mungkin bisa menambah dan sebagainya. Di sini betulan ada Pak Yai Tafsir dari Magetan, ya juga bisa boleh menambah. Tadi sudah ada sambutan kan, boleh dan nyambut dan sebagainya. Maka itu selanjutnya setelah melakukan kegiatan seperti itu, pulang ke rumahnya tidak boleh kemana-mana, harus kembali ke rumah. Maka akan saya bacakan hadis Rasulullah. Idza saumu syahrul ramadhana, apabila orang itu puasa pada bulan Ramadan, wa kharaju ila indihim, lajeng keluar ke tempat sholat id ya, metu kok rampung panjenengan besok itu lusa itu Lampung, kemudian medal dateng saking griyane. Medal saking griyane niku ila idim badhe nindakaken salat id itu. Maka qad badal tu yatlubu ujurahum isyhadu ana qad ghafartu lahum. Yatlubuna sira kabeh bakal memperoleh ujurahum pahala sira kabeh. Maka isyhadu saksena sira kabeh he malaikat ini qad ghafartu lahum, sungguh kami mengampuni dosanya. Jadi nanti jalan kemudian metu pakai pakaian yang syariah, kemudian menggunakan bau-bau yang wangi untuk bapak-bapak, ibu-ibu tidak menggunakan, itu akan diganti perjalanan itu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya nih. Tapi kalau dicampuri pelanggaran syariah seperti membawa menggunakan bau-bauan wangi, biasanya ki wong wedok iki kadang-kadang lali, aku lajeng tek terus nganggo wangen-wangen ngoten iki ya, nganggo minyak wangi. Oke, untuk salat Id dieling-eling aja ngasih nganggo wangen-wangen ben di ngapura dosane, monggo sak langkai oleh pahala. Nek bapak-bapak mboten napa-napa, bapak-bapak pakai napa niku minyak saking Arab Saudi niku cerot-cerot mboten napa-napa niku, masyaallah niku ngoten niku. Kaitannya kalian kahanan Idul Fitri. Fayunati manati ila ummati Muhammadin, para malaikat memberikan undang-undang kepada umat Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irji'u ila manasilakum, sesampunipun panjenengan niku wonten salat Id niku didhawuhi irji'u ila manasilakum, kondur yang omahe dhewe. Dadi kondore nang omahe dhewe mboten teng nggone napa? Nggone Sri Ratu, eng Aston, eneng lapangan, kemudian eng warung, eneng napa niku rumah makan, mboten. Disuruh kondur nang omahe dhewe. Dadi mboten tenggene tanggane langsung yang nggone yaine, mboten. Niku mboten mendapatkan sunah. Qad badatu sayyadukum, maka akan diganti kejelekan-kejelekan itu bil hasanati dengan kebaikan. Niku kepengen pikantuk kebaikan. Tapi nek wong iku terus pergi ke sana, maka kebaikan hilang. Maka tidak dapat kebaikan. Sebab kebaikan itu akan diberikan ketika sudah pulang ke rumahnya sendiri. Fa yaqulu ta'ala, Gusti Allah berfirman, ya ibadihi kawulaku, sumtum li, puasa iku untuk saya, wa aftaru waktartum li, dan bukamku untuk saya. Jadi untuk saya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa kumu mahfiratun, dan aku bakal paring pangapura lakum kepadamu. Jadi masalah puasa, masalah buka itu untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Puasa itu karena Allah. Maka kalau karena Allah, maka akan diganti
orang itu akan diampuni segala dosanya seperti ini. Jadi jangan memperoleh napa niku poso kaya ben oleh pahala sak gunung, enggak usah. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ning id ya karena Allah petunjuk Rasulullah. Jadi jangan sampai ibadah kita, sholat kita di lapangan bukan karena Allah. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Wang Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi maringi tuntunan Ramadhana awalu Ramadan iki biasa sampun diwaos wa sautu mafiratun wa akhiru ngitkum minanar. Memang Ramadan itu awalnya rahman, pertangane yaitu mafirah wa akhiru ngitkum minanar. Akhir bulan suci Ramadan itu banyak para yang dibebaskan dari api neraka. Jadi para itu berarti orang-orang yang memang mendapat ampunan dari Allah. Nek cara wong niku enten penjara, Pak Presiden mendapat napa niku gerasinya untuk mengampuni berapa orang dikeluarkan dari penjara. Nonton enten nggih. Menika pas 17 Agustus niku enten sing penjara berapa kok apik, akhirnya apike kaya ngono, akhlake apik ning penjara iso nganu dadi kiai momong nggih. Maka dikeluarkan tanpa dikisap. Ngoten nggih. Oleh Pak Presiden tanpa dihitung-hitung iki cek pirang sasi pirang tahun mboten perlu kados ngoten iki. Awake dhewe nggih ngoten nek mawi kula jenengan sami iki betul-betul saestu, maka semua itu akan dimudahkan oleh Allah. Tak perlu napa dadak diperintah malaikat kon niti-niti sak pira amali mboten perlu. Langsung masuk surga. Niki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala firman-Ipun wonten hadis qudsi kados mboten niku. Wa qala alaihi wasallam Kanjeng Nabi paring tuntunan innallaha ya'tiku fi kulli sa'atin bi Ramadana milali manahari siti mi'atin alfi minanar. Mongko Gusti Allah bakal napa niku merdekake saben-saben sesak jam ing dalem bengi lan awan iku 600.000 yaiku budak sing dimerdekake. Dadi merdekake sing diampuni oleh Allah kudu mlebu nyang neraka iki di ngapura mlebu swarga. Niku ten bulan suci Ramadan akhir-akhir ini termasuk wonten yaumul id yaitu hari napa itu tanggal 1 Syawal awal akhir niku. Dados menika napa niku keagunganipun wonten ing bulan suci Ramadan dan 1 Syawal. Jamaah rahimakumullah, kuwata sanget inggih kados ngoten menika kados-kados ingkang mageban kaliyan fadilahipun napa niku bulan suci Ramadan. Sabul atimu alaikum baina sama'i wal ardi. Posane kawula iku ngambang ana antara bumi lan langit. Niki pun bolak-balik nggih. Ngambang niku terus pundi? Ngambang niku mboten dugi langit. Namung ije ubah kubek eneng awang-awang itu nggih. Hatta yu'ati sedekatul fitri sehingga wong iku nindakaken zakat fitrah. Zakat fitrah itu undang ditoto. Jadi kalau apa namanya beras 2,8 kilogram. Jadi meh 3 kilo. Jadi kalau 3 kilo berarti turah sedikit nanti untuk sedekah. Zakat itu sudah ditentukan. Jangan sampai zakat itu di sementing napa niku mbayar kok ditampa karo panitia iki berate pira niku sing nggih sing gobloki sing oleh bendu niku mantar panitia mboten kok sing bayar zakat. Maka panitia kudu ngerti tenanan memang kalau 2,8 ya 0,28. Jadi jangan sampai dikurangi dari itu. Kalau kurang kon mulih kon juga supaya genepe 2,8 iki zakat bukan dolanan. Dan yang disuruh ya jangan malu. Kadang-kadang malu kan. Ini kan kanggo awake dhewe. Zakat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri. Lah kalau uang itu sudah dinisbahkan kepada makalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapi ditamarin dengan kurma. Kurma itu apa namanya seberat yaitu sekitar apa namanya kalau diuangkan yaitu sekitar 200.000 rupiah kalau memang niatnya apa
bayar uang. Kalau niate apa namanya beras ya beras. Jadi kadang-kadang ijtihate mbok salah mbok bener pokoke 30.000. 30.000 ki duit. Niku ijtihad sing khairus sunnah, tanpa nganggo sunah ngoten lho. Artinya kalau di dalam surat mungkin surat kalau uang 30.000 kemudian kalau beras 2,8 itu sing uang itu harus sunnah, tidak ada tuntunan gitu loh. Kanjeng Nabi tidak menuntunkan seperti itu. Maka kalau orang itu pengen membayar apa sebesar uang, maka orang yang mau membayar itu saya beli apa beras sebesar ini tadi uangnya ini tolong dibelikan kepada panitia. Tapi panitia kan orang di duit, orang duit beras maksudnya, tidak ada uang, beras sama sekali. Maka ini seharusnya apa namanya beras, tidak boleh uang, karena uang ini apa namanya tidak seberat, tidak sebesar 200.000, hanya 30.000 lah. Ini tidak sunnah. Maka berani ini karena bahkan matur ini karena ada tuntunan. Dan kalau 30.000 itu dasar dari mana saya nggak tahu kan, itu loh Pak. Kadang-kadang ada seperti itu. Ayo hadirin wal hadirat, kaitannya dengan masalah zakat fitrah. Jadi mu'alakun baina sama iwal ardi. Mu'alakun itu gumantung antara bumi dan langit. Kata yu'atu sodaka fitri, sehingga uang iku nindakaken zakat fitrah mongko poso iki dugi ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ada sadaqal fitri ja'alallahu jana haini ahdara ini yatiru bima ila sama isabia. Mongko Gusti Allah bakal ndadekake zakat fitrah iso teko dhuwur kono, iso teko langit sapi itu dugi ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kita kok mriku. Dadi sing nekakne niku nggih sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan tidak bisa ke sana. Nek umum nggih 30.000 tidak bisa ke sana karena masih jauh dari sunahnya. Maka harus bisa ya makanan pokok ya beras itu aja. Wong magetan kok mangan apa niku, walaupun pakai negeri ya isa bahasa beras. Nggo nyang kanton nggawa beras. Aja motong gaji enggak usah dipotong. Yaitu mbawa beras 3 kilo diselek ning kantor dhewe. Engko nek wis umumnya nek panitia kabupaten ben dijukuk dhewe kan ngoten. Niku mantar bagus. Jadi tiap-tiap kantor nanti ada panitia kemudian menghadap kemudian didongani. Apalagi seperti jos itu lebih syariah daripada tidak. Tadi itu apa namanya gambaran-gambaran kaitannya dengan zakat fitrah Pak Kiai Tamsir ini bahaya sekali. Sebab itu bisa apa nih mengendek nih amalan poso itu tidak sampai ke sana gara-gara zakat fitrah. Maka panitia harus berani memberikan contoh, memberikan penjelasan, memberikan sosialisasi agar supaya apa zakat fitrah itu sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai apa namanya zakat fitrah cuma jarine omong bayi zaman dhisik ngono kuwi, ini jenenge tidak sunnah. Maka kita kembali zaman sekarang sudah ada kitab-kitab yang menerangkan tentang zakat, tentang beberapa pendapat dari ulama, dari Imam Syafi'i, Malik, Hambali, itu semuanya sudah ada di situ. Kita tinggal mengikuti petunjuk beberapa imam itu sehingga kita ini tidak apa namanya terjelumus dalam bidang kaitannya dengan masalah hukum maupun syariah. Ini ayo hadirin bal hadiron masih lama. Wa idza suma ya'murullahu ta'ala yaj'ala fi kindilin min kindilin arsi. Kemudian Allah menjadikan apa namanya zakat fitrah itu sebagai kindil, itu artinya kekuatan teko ngaras jadi sampai ngaras sana. Jadi sampai ngaras sana sesuai dengan syariat tadi. Kalau nanti tidak syariat tadi apa namanya zakat puasa tidak bisa ke sana. Harus sesuai dengan syariah. Sebab sing nekak niku zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tidak sesuai dengan aturan, maka gentayangan juga tidak sampai ke langit, tidak sampai ke aras. Maka seperti itu masalah berat Pak Aziz Masya Allah. Kaitannya dengan sebenarnya. Kemudian kalau Anas bin Malik ngendikan pun Anas bin Malik al mu'minil khamsu ayatin.
kanggone wong mukmin itu di dalam bulan Syawal Idul Fitri ada 5 kegembiraan. Al awalu kullu yaumin yamuru alal mu'minina wala yaktubu alai dzanbun wa huwa yaumul id. Maka orang mukmin itu kebahagiaannya orang mukmin itu wala yuktabu, tidak dicatat apa namanya dosa-dosa itu yaumul id pada hari Id itu, pada hari Idul Fitri. Itu akan hari itu hari istimewa, tidak perlu tuanya tanya niko. Apalagi yang namanya zakat fitrahnya itu sudah makbulan Bu Dari Bu Ketua Ranting, itu sampai sana. Maka kemarin Bu Dari pertanyaan yang ditanyakan pada saya jawab itu, kalau nanti tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sih saya mohon maaf Bu Dari, karena di dalam kita ya seperti itu. Kalau uang itu sekitar 200, kalau beras itu 2,8. Ini prakteknya yang Kabupaten Magetan itu saya tidak urus dan saya tidak protes dan saya tidak akan mengapa-ngapa, cuma saya menerangkan saja gitu loh Pak Singatan. Sampun ya. Demikian yang bisa sampaikan. Mari kita tutup, kita lanjutkan besok sore. Mudah-mudahan nanti besok sore bisa hadir di dalam masjid ini. Kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.